Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Radiatul Alia Gasdami. Kali ini kita masih akan membahas tentang golongan transisi, tapi pada golongan 2B. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang golongan 2B ini. Yang mana golongan 2B ini terdiri dari zinc, kadmium, dan raksa. Yang pertama itu konfigurasi elektronnya. Untuk zinc itu konfigurasi elektronnya Ar3d10 4s2, untuk kadmium itu Kr4d10 5s2, dan untuk raksa itu Xe4f14 5d10 6s2. Nah, jika dilihat dari konfigurasi elektronnya, golongan 2B ini memiliki elektron valensi terluar yaitu elektron terluar yaitu 2, yang mana dia lebih mudah untuk melepas 2 elektronnya dibanding dia menangkap 6 elektron. Untuk gambar atomnya itu dapat dilihat jika dari zinc ke raksa itu dia banyaknya kulit itu semakin meningkat. Nah, hal ini mengakibatkan jarak dari inti atom ke kulit terluar itu semakin jauh, sehingga gaya tarik inti atom itu semakin melemah, sehingga mengakibatkan dia semakin mudah untuk melepaskan elektron. Kelimpahan di alam. Untuk zinc itu ditemukan sekitar 75 ppm di kerak bumi. Zinc ini ditemukan dalam bentuk persenyawaan seperti zincit, sphalerite, zinc-blende, dan smithsonite. Untuk kadmium itu kelimpahannya relatif rendah dengan orde 10 pangkat min 6 di kerak bumi. Nah, penyebaran kadmium itu sangat luas di alam, tetapi hanya ada satu jenis mineral kadmium di alam, yaitu green nockite yang ditemukan bersamaan dengan mineral sphalerite. Untuk raksa atau Hg itu dia menempati urutan ke-67 di antara unsur lainnya ditemukan di kerak bumi. Raksa ini langka ditemukan dalam bentuk aslinya. Dia biasa ditemukan dalam bentuk mineral seperti sinabar, korderit, dan livingstonite. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia. Sifat fisika. Untuk bentuk, zinc dan kadmium itu memiliki bentuk padatan, sedangkan raksa itu memiliki bentuk cairan pada suhu ruangan. Sedangkan untuk massa jenisnya itu semakin besar. Hal ini dikarenakan nomor atom dari logam zinc, kadmium, dan raksa itu semakin besar pula. Untuk titik didih dan lelehnya itu semakin rendah. Hal ini karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron. Dan titik lilih dan titik didih dan titik leleh juga menurun dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan energi kohesi. Karena energi kohesi, yang artinya energi tarik-menarik antar atom itu yang satu dengan yang lain itu semakin kecil, sehingga dibutuhkan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Nah, dari atas ke bawah, dalam satu golongan itu terlihat bahwa jari-jari atom itu bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini karena bertambahnya nomor atom, maka jumlah kulit juga banyak, sehingga jarak inti ke elektron terluar itu semakin jauh. Nah, sedangkan untuk energi ionisasinya itu semakin kecil, sebab jari-jari atom semakin besar, sehingga gaya tarik-menarik inti dengan elektron terluar itu semakin lemah, kecuali pada logam merkuri atau raksa. Perbedaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa elektron 4F itu bukan perisai yang baik bagi elektron kulit terluar jika dibandingkan dengan elektron dalam subkulit bagian dalam lainnya. CD kadmium, zinc, dan raksa itu tidak dapat ditarik oleh magnet atau disebut sebagai bersifat diamagnetik karena semua elektron itu telah berpasangan. Sedangkan untuk sifat kimianya pada zinc itu dia bersifat lunak dan reaktif, dan dia juga mudah terbakar jika dipanaskan secara perlahan dalam gas klorin dan menghasilkan ZnCl2. Nah, dia juga mengalami korosi yang ditandai dengan perubahan warna dengan cepat di udara lembab. Sedangkan sifat kimia untuk kadmium itu yang pertama, dia lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan zinc tadi. Dan dia bereaksi dengan oksigen, sulfur, fosfor, dan halogen ketika dipanaskan. Kadmium juga larut dalam asam non-pengoksidasi dengan pelepasan gas hidrogen.
Sifat kimia untuk raksa atau merkuri atau Hg itu yang pertama dia larut dalam cairan polar maupun nonpolar dan dia bereaksi dengan oksigen, sulfur, halogen ketika dipanaskan, namun tidak bereaksi dengan fosfor. Dan yang terakhir sifatnya adalah logam yang paling mudah menguap dibandingkan dengan logam yang lainnya. Warna nyala. Untuk zinc itu memiliki warna nyala hijau kebiruan, untuk kadmium itu memiliki warna nyala merah bata, dan untuk raksa atau merkuri itu memiliki warna nyala merah. Kegunaan yang pertama itu unsur zinc. Manfaat dari unsur zinc yang pertama itu sebagai pelapis logam, campuran pada kuningan, sebagai pelat pada sel kering, dan melapisi tabung gambar pada televisi. Selanjutnya, kegunaan dari kadmium. Kadmium itu biasa digunakan dalam aplikasi sepuan listrik atau electroplating dan dapat digunakan juga dalam pembuatan solder, baterai, dan sebagai penjaga reaksi nuklir. Sedangkan untuk raksa itu biasa digunakan dalam alat-alat kedokteran. Contohnya itu pengukuran tekan darah dan termometer, dan juga digunakan dalam bidang farmasi yaitu antiseptik, diuretik, dan katartik. Dan juga digunakan dalam alat-alat listrik yaitu lampu fluoresen, dan juga digunakan sebagai katalis dalam proses kimia, dan juga digunakan dalam fungisida seperti bakterida dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses pembuatan unsur. Yang pertama itu pembuatan logam zinc, yang mana dilakukan dengan cara pemanggangan zinc sulfida, yang mana reaksinya itu 2 zinc sulfida plus 3O2 itu menghasilkan 2 oksida zinc plus 2 SO2. Selanjutnya itu akan direduksi dari oksida zinc itu akan direduksi dengan karbon pijar. Reaksinya yaitu oksida zinc plus karbon menghasilkan zinc plus karbon monoksida. Selanjutnya proses ini berlangsung pada suhu kurang lebih 1200 derajat Celcius. Nah, selanjutnya seng atau zinc dalam bentuk gas tadi itu akan dikondensasi menjadi debu seng. Selanjutnya yaitu cara memperoleh kadmium. Nah, kadmium ini diperoleh dari hasil sampingan proses peleburan biji-biji seng, yang mana biasanya pada konsentrat biji seng itu didapatkan 0,2 sampai 0,3% logam kadmium. Umumnya kadmium itu terdapat bersama-sama dengan zinc dalam bijinya, sehingga kadmium itu diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng karena titik didihnya yang rendah. Kadmium itu dapat dipisahkan dari seng melalui penyulingan bertahap. Seng dan Pb itu diperoleh kembali secara serentak dengan cara tungku pemanasan teletupan. Kadmium itu suatu hasil sampingan yang tidak banyak ragamnya dan biasanya dipisahkan dari seng dengan destilasi atau dengan pengendapan dari larutan sulfat dengan debu seng. Selanjutnya yaitu proses pembuatan merkuri atau raksa, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama itu cara pirometalurgi dan yang kedua itu cara hidrometalurgi. Cara pirometalurgi itu dengan cara proses produksi yang menggunakan panas, sedangkan hidrometalurgi itu proses yang dilakukan menggunakan cairan atau larutan sebagai oksidatornya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai golongan 2B atau golongan transisi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.